Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita bertemu lagi dengan e-learning Bahasa Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Nama saya Nori Purwanasari, nanti kalian bisa panggil saya Bu Nori. Jangan panggil saya Bu Rumput Laut ya, karena Nori bahasa Jepang dari rumput laut. Tapi panggil saja saya Bu Nori, jangan diganti Bu Rumput Laut. Oke, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang artikel ilmiah. Seperti apa artikel ilmiah, tekniknya bagaimana, macamnya apa saja, strukturnya apa saja, kita pelajari bersama. Oke, artikel ilmiah. Secara umum, mahasiswa pasti sudah mengenal istilah artikel ilmiah. Karena sering sekali istilah artikel ilmiah itu diperbincangkan dan didengar. Nah, sebenarnya apa itu artikel ilmiah? Jadi, artikel ilmiah ini sebenarnya merupakan sebuah tulisan atau salah satu jenis teks akademik. Nah, namanya saja artikel ilmiah, berarti ini merupakan bagian dari tulisan ilmiah. Jadi teman-temannya makalah, teman-temannya skripsi, ya. Nah, hanya saja untuk artikel ilmiah ini memang cenderung lebih singkat dan juga strukturnya lebih sederhana dibandingkan dengan tulisan ilmiah yang lain. Nah, artikel ilmiah ini biasanya disajikan atau dimuat dalam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah ini merupakan terbitan berkala. Ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, ada juga yang per tahun. Dan biasanya akan berisi kajian-kajian ilmiah pada bidang tertentu. Nah, ini yang perlu dibedakan. Jadi perlu dipahami bahwa artikel ilmiah dengan jurnal ilmiah adalah sesuatu yang berbeda. Artikel ilmiah ini tulisannya, kemudian akan dimuat dalam jurnal ilmiah atau diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Ya, jadi jurnal ilmiah itu medianya berisi artikel ilmiah. Ini yang perlu dipahami dulu. Kalau sudah paham tentang hal ini, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Oke, sudah mengerti ya? Kita lanjut bahwa artikel ilmiah ini ada beberapa jenisnya. Ada artikel ilmiah yang penelitian, ada artikel ilmiah yang non-penelitian. Jadi ada dua macam, artikel ilmiah penelitian dan non-penelitian. Tentunya nanti secara struktur juga akan berbeda. Artikel ilmiah yang penelitian ini memang sebenarnya merupakan laporan penelitian, tetapi bahasanya dikemas sedemikian rupa sehingga lebih enak dibaca, lebih menarik untuk dibaca. Jadi ibaratnya yang artikel ilmiah penelitian ini merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel sehingga lebih ringkas. Nah, yang kedua, artikel ilmiah non-penelitian. Artikel ilmiah yang non-penelitian ini tidak didasarkan pada penelitian dan memang biasanya hanya pada ulasan konsep. Jadi masih bersifat konsep. Sementara kalau yang artikel penelitian ini ada data-data hasil penelitian. Nah, karena memang keduanya berbeda, sehingga strukturnya pun berbeda. Kalian harus memahami struktur artikel ilmiah yang penelitian dengan struktur artikel ilmiah yang non-penelitian. Pada beberapa bagian, antara struktur artikel ilmiah penelitian dan non-penelitian ini mirip, tapi yang berbeda hanya pada bagian inti. Jadi pada artikel ilmiah yang hasil penelitian, ini total nanti ada 9 komponen, sementara pada artikel ilmiah non-penelitian, ini nanti hanya akan ada 7 bagian atau 7 komponen. Bagian yang pertama pada artikel ilmiah yang hasil penelitian berupa judul, kemudian nama penulis, instansi, email, ya. Kemudian bagian berikutnya ada abstrak, pendahuluan. Nah,
pada artikel ilmiah yang hasil penelitian ini, nanti kalian bisa lihat ya, di slide ini saya beri tanda merah. Ada bagian tinjauan pustaka, ada bagian metode penelitian, ya, kemudian ada bagian hasil dan pembahasan. Kemudian pada nomor 8 ada simpulan dan bagian yang terakhir daftar pustaka. Jika kalian lihat di slide, ini bagian 1 sampai 4 antara artikel ilmiah penelitian dan non-penelitian ini sama. Judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan. Tetapi pada bagian kelima ini mulai ada perbedaan. Jadi pada artikel ilmiah yang penelitian dimulai dengan tinjauan pustaka terlebih dahulu, metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan. Sementara pada artikel ilmiah non-penelitian hanya ada satu bagian, yaitu bagian pembahasan atau bagian isinya atau bagian intinya. Kemudian bagian setelah itu juga sama. Jadi antara yang penelitian dan non-penelitian sama, yaitu berupa simpulan atau penutup, kemudian diakhiri oleh daftar pustaka. Ini perbedaan struktur antara artikel ilmiah yang penelitian dan non-penelitian. Jadi, nanti ketika kalian membaca sebuah artikel ilmiah, kemudian tidak ada metode penelitian, jangan langsung menilai bahwa, oh, artikel ilmiah itu salah, strukturnya tidak lengkap. Bukan seperti itu, karena memang jenisnya yang berbeda. Kita bahas satu persatu masing-masing komponen dari struktur artikel ilmiah tersebut. Yang pertama, bagian judul. Saya jamin semua pasti tahu bagian judul itu yang mana. Tetapi biasanya ini membuat judul yang kadang kesulitan. Oke, judul sebuah artikel ilmiah hendaknya itu singkat, kemudian tepat sesuai dengan aturan penelitian. Jadi tidak boleh membuat judul artikel ilmiah seperti membuat judul cerpen, membuat judul novel, tidak boleh. Karena ada aturan-aturan yang bersifat ilmiah. Kemudian judul ini harus menggambarkan keseluruhan isi naskah. Jadi ibaratnya ketika ada orang yang membaca judul artikel ilmiah sudah ada gambaran seperti apa isi dari artikel ilmiah tersebut. Sudah ada gambaran singkat. Kemudian yang berikutnya, judul ini harus bersifat khusus. Jadi khas hanya untuk artikel tersebut dan juga akurat. Yang lainnya, judul harus memperlihatkan fakta aktual dan juga harus berisi artikel. Ya. Jadi jangan sampai judul dengan isi artikelnya ini tidak sama. Jadi judulnya ke utara, isinya ke selatan. Nah, ini tidak boleh. Oke, kemudian kapan sih kita membuat judul? Sebenarnya judul itu dibuat sebelum merancang penelitian. Jadi ketika kita selesai membuat konsep, ya, membuat konsep penelitian, nah kita bisa menentukan judul. Jadi tidak awal membuat penelitian kemudian harus buat judul dulu, tidak. Judul sebenarnya bisa dibuat setelah kita membuat konsep penelitian itu. Ya, oke. Selanjutnya, yang namanya judul ini harus bersifat cenderung indikatif daripada bersifat informatif. Jadi harus mengindikasikan. Yang dimaksud indikatif di sini ini harus merujuk pada pokok bahasan, bukan simpulan. Kalau informatif ini berupa ringkasan simpulan yang terdiri atas beberapa kata. Nah, kalau judul ini ingat ya harus indikatif, bukan informatif. Satu hal lagi, sebuah judul itu harus menghindari singkatan-singkatan yang tidak sesuai dengan kaidah, istilah-istilah yang tidak baku, dan juga simbol-simbol yang tidak baku. Dan, beri simbol dan itu ya dalam sebuah judul tidak boleh. Jika ada singkatan, itu harus ditulis kepanjangannya. Misalnya, dalam sebuah judul ada singkatan SIM. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus ditulis kepanjangannya. Surat izin mengemudi. Oke ya, paham tentang cara membuat judul?
Kita lanjut cara membuat abstrak. Oke, abstrak ini sebenarnya sebuah ringkasan. Ringkasan artikel ilmiah itu secara keseluruhan. Yang namanya ringkasan ini harus memuat semua artikel itu. Jadi semua bab yang ada di artikel itu harus muncul dalam abstrak. Nah, dalam abstrak ini ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Jadi nanti abstrak ini harus menyajikan yang pertama pokok persoalan yang dibahas dalam artikel ilmiah itu. Kemudian yang kedua harus menyajikan teori atau pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam artikel ilmiah itu. Yang ketiga harus menyajikan metode atau cara penelitian yang diterapkan. Kemudian yang keempat harus menyajikan hasil atau temuan yang diperoleh. Yang kelima harus ada pembahasan, dan terakhir yang keenam ada simpulan dan saran. Bahkan akan lebih baik lagi ketika pada bagian simpulan dan saran nanti diikuti oleh implikasi, baik implikasi secara teoretis maupun implikasi secara praktis. Dalam sebuah abstrak nanti ada pernyataan-pernyataan dari penulis. Nah ini, pernyataan-pernyataan dalam abstrak nanti ada 3 macam. Yang pertama, ada abstrak yang bersifat indikatif, abstrak yang kedua bersifat informatif, kemudian yang ketiga campuran. Jadi abstrak itu bersifat indikatif dan juga informatif. Nah, abstrak indikatif ini nanti biasanya akan disajikan secara kualitatif. Jadi hanya memberikan indikasi sasaran atau cakupan masalah dalam artikel ilmiah itu. Sementara yang berikutnya, abstrak informatif, di dalamnya akan menyajikan secara kuantitatif. Nah, ini biasanya nanti akan memuat tujuan, metode, hasil, dan juga simpulan. Yang ketiga, ini yang merupakan campuran. Jadi di dalamnya nanti ada abstrak indikatif dan juga informatif. Jadi perpaduan antara abstrak indikatif dan informatif. Nah, selain pernyataan-pernyataan yang harus ada dalam sebuah abstrak, ada juga tipe abstrak. Ada 2 tipe. Ada abstrak yang bertipe informatif, ada yang bertipe deskriptif. Nah, yang pertama, abstrak yang tipenya informatif ini merangkum tujuan. Kemudian di dalamnya nanti ada ruang lingkup dasar penelitian. Menyajikan juga metode, hasil penelitian, dan juga simpulan. Tipe abstrak informatif inilah yang sering kita temui pada jurnal ilmiah. Nah, biasanya abstrak ini cenderung lebih singkat, sekitar 200 sampai 300 kata. Nah, ini akan sangat berbeda dengan abstrak yang deskriptif. Abstrak deskriptif ini cenderung merangkum pendahuluan, metode, hasil, dan juga diskusi pendek. Nah, biasanya abstrak ini terdiri atas sekitar 1000 kata. Nah, abstrak ini cenderung nanti akan dipakai pada konferensi atau mungkin pada pertemuan-pertemuan ilmiah. Jadi cenderung tidak dimuat dalam jurnal ilmiah. Oke, ini 2 tipe abstrak. Nanti ketika kalian membuat artikel ilmiah bisa menentukan artikel ilmiah itu nanti akan dimuat di jurnal, akan kalian kirim ke jurnal ilmiah, atau untuk disajikan dalam sebuah konferensi. Nah, nanti abstraknya menyesuaikan. Berikutnya, beberapa syarat abstrak yang baik, ya. Jadi, sebuah abstrak itu dikatakan baik ketika abstrak itu mampu mengidentifikasi keseluruhan isi artikel. Sehingga pembaca ketika membaca ini langsung bisa mengetahui, oh, secara ringkas artikel ilmiah tersebut beresensikan tentang hal ini. Itu langsung bisa ditangkap. Kemudian yang kedua, abstrak dikatakan baik jika abstrak itu mampu menentukan sikap pembaca.
Apakah pembaca akan melanjutkan membaca artikel secara keseluruhan sampai selesai atau tidak? Jadi baca abstrak, oh aku akan melanjutkan atau tidak. Ini harapannya abstrak yang baik langsung bisa membantu pembaca untuk menentukan sikap. Yang ketiga, abstrak harus mampu mengantarkan dan menarik minat pembaca untuk membaca lebih jauh isi dari artikel tersebut, sehingga mampu menjadi daya tarik. Membaca abstrak, kemudian tertarik sehingga membaca artikel ilmiah tersebut sampai selesai. Harapannya seperti itu. Berikutnya, sebuah abstrak yang baik ini akan memuat gagasan baru, akan memuat inovasi-inovasi dan terobosan baru yang hendaknya nanti ditawarkan oleh penulis kepada pembaca. Selanjutnya, dalam sebuah abstrak ini nanti pada bagian bawah ini harus ada kata kunci. Nah, kata kunci ini nanti fungsinya sebagai subjek indeks. Nah, kata kunci ini berisi kata-kata pokok atau istilah-istilah pokok yang nanti akan mewakili permasalahan yang akan diteliti. Kata kunci bisa diambil dari judul, ya. Jadi memang ada kecenderungan kata kunci dalam sebuah abstrak nanti berisi kata-kata penting yang ada dalam judul artikel ilmiah itu. Dalam sebuah kata kunci, walaupun istilahnya kata kunci, tetapi di dalamnya bisa berupa kata, bisa juga berupa frasa. Ya, jadi gabungan kata juga bisa. Nah, dalam sebuah kata kunci, ini hendaknya akan menyajikan dari yang sifatnya umum, kemudian ke yang spesifik. Dari kata kunci yang disebutkan yang general dulu, kemudian baru akan menyebutkan yang sifatnya lebih spesifik atau khusus. Jadi diurutkan. Nah, letak dari kata kunci itu sendiri ada pada bagian akhir. Idealnya sebuah kata kunci ini terdiri atas 2 sampai 4 kata. Tetapi untuk artikel ilmiah penelitian, nah jumlah kata kunci ini nanti juga akan berkaitan dengan jumlah variabel yang diteliti. Semakin banyak variabelnya, nanti kata kunci yang muncul semakin banyak pula. Oke, ini perihal kata kunci. Kita masuk pada komponen berikutnya, yaitu pendahuluan. Namanya saja pendahuluan. Pendahuluan ini berfungsi sebagai pembuka artikel. Ya, jadi pembuka artikel. Nah, kandungan yang ada dalam pendahuluan ini harus ada 3 hal. Ya, jadi di dalamnya harus memuat pokok persoalan, kemudian alasan. Jadi alasan mengapa penulis memilih pokok persoalan tersebut. Seberapa penting permasalahan tersebut untuk diteliti atau untuk ditulis. Kemudian bagian yang ketiga, cara atau pendekatan atau metode atau sering juga disebut dengan istilah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi harus ada 3 ya, pada bagian pendahuluan harus ada pokok persoalan, kemudian harus ada alasan, kemudian harus ada cara atau metode. Nah, pada bagian pendahuluan ini nanti memang akan disinggung teori-teori yang digunakan untuk membahas pokok persoalan yang diajukan. Jadi nanti dalam pendahuluan ini sudah muncul teori-teori yang dijadikan sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya ya, dilanjutkan oleh bagian berikutnya yaitu berupa tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berisi tentang uraian teori-teori yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dibahas. Nah, biasanya tinjauan pustaka ini digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah. Nah, tinjauan pustaka ini berupa ulasan yang merupakan uraian secara rinci tentang pendekatan atau teori yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, yaitu pendahuluan. Nah, di sini nanti yang dipilih adalah landasan-landasan teori yang berkaitan dengan teknik analisis data, yang berkaitan dengan instrumen penelitian. Jadi harus memilih teori-teori yang berkaitan.
Jangan sampai tinjauan pustakanya justru akan membahas teori-teori yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Ulasan yang berikutnya harus berisi tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dilakukan oleh orang lain, sebelumnya sudah pernah. Nah, ini kita ulas. Sehingga akan berisi referensi karya tulis ilmiah yang terdahulu, yang memang relevan dengan tulisan yang kita tulis. Kemudian pada bagian berikutnya berisi kerangka pikir yang berupa uraian yang menunjukkan peta berpikir atau alur jalannya penelitian. Nah, pada bagian kerangka pikir ini nanti biasanya disajikan dengan deskripsi, uraian, ya, kemudian dilengkapi dengan bagan untuk mempermudah melihat alur kerangka pikir tersebut. Bagian berikutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini akan menyajikan uraian tentang jenis penelitiannya apa, kualitatif atau kuantitatif, kemudian desain penelitiannya apa, tata cara atau teknik pelaksanaan penelitiannya itu bagaimana, termasuk langkah-langkah atau prosedur penelitian. Nah, pada bagian metode penelitian ini memang nanti akan berkaitan dengan mata kuliah lain, yaitu metodologi penelitian. Jadi nanti kalian juga akan memperoleh mata kuliah metodologi penelitian, nah akan berkaitan dengan materi ini. Jadi antara bahasa Indonesia dengan mata kuliah metodologi penelitian nanti ada kaitannya. Ya. Oke, pada bagian metode penelitian ini nanti akan dijelaskan secara rinci pendekatannya, metode, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, termasuk bagaimana instrumen yang digunakan untuk menjaring data-data tersebut. Ya. Nah, instrumen dan bahan yang digunakan pada penelitian ini juga nanti akan dijelaskan secara detail pada bagian metode penelitian. Bagian berikutnya, setelah selesai membahas metode penelitian, kalian harus menyajikan hasil. Nah, hasil ini berupa temuan-temuan. Jadi nanti penulis akan menyajikan temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Nah, penyajiannya ini bisa dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, histogram bisa, gambar, atau mungkin bagan alir. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyajikan hasil penelitian. Nanti kalian bisa memilih teknik atau cara mana yang sesuai dengan data-data yang kalian dapatkan. Mau menggunakan tabel atau grafik, nah nanti harus disesuaikan. Oke, setelah hasil ini tidak kemudian cukup disajikan, tetapi setelah hasil itu disajikan, kita perlu membahas. Jadi temuan-temuan tadi sudah disajikan, kemudian kita bahas. Pembahasan ini berisi tentang penjelasan. Temuan-temuan tadi apa saja, kemudian kita jelaskan. Tentunya dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bagian tadi, tinjauan pustaka. Jadi berkaitan juga dengan tinjauan pustaka. Nah, pada bagian pembahasan ini sebenarnya merupakan wadah atau tempat untuk menjawab persoalan yang sudah dikemukakan pada bagian pendahuluan. Temuan-temuan yang sudah diperoleh ini nanti dibandingkan, ditimbang-timbang, dibanding-bandingkan sesuai dengan klasifikasi data yang sudah disajikan dalam hasil. Nah, nanti di sini akan sangat dibutuhkan interpretasi dari penulis. Jadi interpretasi pendahuluan dari setiap data yang sudah diakumulasikan ini nanti akan digeneralisasikan. Sehingga harapannya akan membentuk sebuah teori yang baru. Bagian berikutnya, setelah pembahasan ada namanya simpulan. Simpulan, ya. Jadi pada bagian simpulan ini berisi uraian yang menunjukkan bahwa sebuah pokok permasalahan yang disajikan pada bab pendahuluan, ya, ini sudah diberlakukan sedemikian rupa, ya. Kemudian mendapatkan hasil yang sudah disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Ini pada bagian simpulan. Nah, bagian yang terakhir yaitu daftar pustaka.
Dalam sebuah tulisan ilmiah, daftar pustaka wajib ada. Nah, tentunya daftar pustaka ini ditulis secara alfabetis, kemudian ditulis menurut tata aturan yang berlaku. Seperti halnya yang sudah disampaikan pada materi khusus tentang daftar pustaka. Jadi nanti daftar pustaka itu dari buku, daftar pustaka dari majalah bisa, ya. Kemudian daftar pustaka itu misalnya dari internet, nanti ada tata caranya. Nah, ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, demikian materi artikel ilmiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalian bisa praktik membuat artikel ilmiah. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita bahas di forum. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.